Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma yamanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat semua, insyaallah pada pagi hari ini kita akan menelusuri keajaiban-keajaiban dan kalau kita katakan sih kerajaan Allah yang ada di dalam tubuh manusia ini. Baik, sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah tubuh kita ini, maka ada 3 bagian besar di dalam tubuh kita ini yang kontak dengan dunia luar. Yaitu bagian tubuh yang paling banyak kontak dengan dunia luar, kulit yang pertama, bagian yang paling besar begitu ya. Kemudian bagian yang kedua adalah saluran pernafasan, ya, karena setiap saat kontak dengan udara yang kita hirup, kemudian yang kita hembuskan. Dan yang ketiga adalah saluran makanan, karena tempat makanan dan minuman itu masuk, sahabat-sahabat semua. Nah, ternyata ketiga itulah yang mempunyai dampak terhadap apakah di sana itu ada bakteri yang masuk, ada kuman yang masuk lewat paru-paru, ada mungkin kuman yang masuk lewat kulit, dan lain sebagainya. Artinya, sahabat-sahabat semua, ketiga bagian yang sering kontak itulah yang mempunyai risiko masuknya mikroorganisme yang menjadi perantara sakitnya seseorang. Kalau sakitnya itu karena memang mikroorganisme. Nah, terkait pada pagi hari ini, kita akan coba bahas yaitu mengenai makanan. Kenapa makanan ini penting? Makanan itu bisa menyebabkan syariatnya orang itu sehat. Makanan pula yang bisa mengakibatkan syariatnya orang itu jatuh dalam kondisi sakit. Karena makanan ini adalah kegiatan utama selain bernafas dalam memenuhi kebutuhannya, maka makanan pun merupakan peranan yang sangat penting untuk menentukan secara syariat begitu ya, sehat dan sakitnya seseorang. Kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, dari daftar 10 penyakit atau ada yang mengatakan 20 penyakit begitu ya, yang paling banyak menyebabkan kematian, paling banyak menyebabkan angka kesakitan, ternyata itu berkorelasi dengan adanya makanan. Baik itu makanan karena zatnya, atau makanan karena perilaku makannya, ataupun makanan karena waktu makan dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, makanan ini berpengaruh terhadap kebanyakan sehat dan sakitnya seseorang. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah makanan pun, ini merupakan ikhtiar kita sebagian besar untuk sehat, diantaranya seperti itu. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara mengenai konten makanan, maka ada yang boleh, ya, ada juga yang tidak boleh. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang thayyib bagi seorang, juga ada yang tidak, begitu ya. Karena ini juga dikaitkan dengan kondisi setiap individu. Saya akan coba di sini menyajikan beberapa hal, teman-teman, beberapa hal terkait dengan apa sih yang ada di dalam tubuh kita ini, pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Saya akan coba kita melihat salah satu bagian dari tubuh yang telah Allah ciptakan ini. Namun sebelumnya akan kita lihat bagian pencernaan itu apa saja, mungkin supaya nanti bisa lebih detail lagi begitu ya. Baik, izin share screen ya, Kang. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah yang kontak. Yang pertama ini adalah saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini masuk
air, dan makanan. Kemudian setelah itu masuk dalam tubuh manusia dan dikeluarkan sisanya dalam bentuk feses ya atau kotoran. Demikian juga kalau air akan keluar. Jadi ketika cairan ini masuk, baik itu cairan lewat makanan keluarnya nggak lewat feses. Ya, yang diminum, kemudian juga yang ada di dalam sayur begitu ya. Cairan yang masuk ke dalam tubuh ini keluarnya lewat saluran ekskretorus dari ginjal. Nah, ini saluran napas yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita lihat inilah yang kontak dengan dunia luar selain kulit ya. Nah, sebetulnya kenapa sih makanan itu sangat penting bagi manusia? Tentu karena makanan itu berfungsi macam-macam, diantaranya seperti ini teman-teman. Punten. Pertama adalah penyedia energi. Bagaimanapun ibarat kendaraan, ibarat barang yang mempunyai aktivitas, kita memerlukan energi. Dan dari makanan itu energi ada. Sehingga kecukupan energi itu salah satunya tergantung apa yang kita makan. Ya. Yang kedua adalah mengatur proses yang ada di dalam tubuh, yaitu untuk mengatur metabolisme. Baik itu lewat sistem organ dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah untuk memelihara, untuk merepair, dan untuk pertumbuhan. Ini kurang lebih 3 fungsi dari makanan. Nah, ketika kita berbicara misalnya tentang sakit dan sehat, ya, dari fungsi yang pertama saja kita bisa kebayang. Andai kata makanan yang kita konsumsi ini di bawah ambang kebutuhan, maka yang terjadi adalah kebutuhan energi akan berkurang sehingga aktivitas akan menurun, ya. Kemudian akibatnya mungkin beberapa organ lama-kelamaan akan terganggu. Kemudian juga kita lihat yang ketiga, andai kata makanan tersebut dalam segi jumlah atau dari segi konten ada yang kurang, maka ini pun akan mengganggu proses perbaikan di dalam tubuh. Contoh yang seharusnya sel darah merah itu diperbaiki setiap 120 hari. Tetapi misalnya kandungan makanan yang mengandung Fe atau zat besi itu berkurang. Akibatnya darah yang diproduksi adalah miskin akan zat besi. Padahal zat besi itu zat yang penting untuk pembentukan merah darah ataupun hemoglobin. Ya, mungkin nanti sel darahnya itu menjadi mikrositer. Sel darahnya ada, tapi ukurannya lebih kecil-kecil dan ukurannya tidak terlalu merah, begitu, hipokrom mikrositer istilahnya itu. Artinya dapat dipahami di sini bahwa nutrisi ini berperan penting dalam maintenance dan repair. Nah, demikian juga ketika anak pada usia anak, ya, anak yang kurang gizi kemungkinan dia mengalami gangguan tumbuh kembang. Jadi, sahabat-sahabat semua, itu kurang lebih 3 fungsi dari nutrisi atau dari makanan. Nah, yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini adalah ternyata memang makanan itu adalah sumber dari sebagian besar penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia ini. Saya coba perlihatkan data statistiknya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari 10 penyakit penyebab kematian, ya, jadi penyakit terbanyak, penyebab kematian, kalau kita lihat teman-teman ya, baik itu dari tahun ke tahun gitu. Nanti saya coba perlihatkan searchingannya ya. Ini saya coba searching langsung biar nanti teman-teman juga bisa mengecek lagi ya. Silakan. Nih. Ini dari tahun ke tahun seperti ini. Ada tahun 2016 teman-teman ya. Ini tahun 2015 penyebab kematian ini rata-rata seperti ini. Ini tahun berapa teman-teman? Ini tahun 2016.
Coba kita lihat. Penyakit yang pertama adalah penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Penyakit yang kedua kanker. Penyakit yang ketiga saluran nafas. Nih, penyakit kardiovaskuler yang menjadi penyebab utama ada 3. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah dislipidemia. Dislipidemia itu mungkin kalau kita katakan kolesterol gitu ya. Nah, kira-kira hipertensi, kemudian kolesterol, masuk lewat tubuh itu lewat mana? Lewat makanan. Masuk lagi nih yang ketiga respiratory, berarti lewat saluran pernapasan. Sekarang lihat, penyakit yang keempat, diabetes. Kemudian kelainan dari hormon. Kemudian di sini demensia. Ini penyebabnya dari mana? Secara tidak langsung ini penyebabnya dari makanan. Yang selanjutnya, ini yang keenam, lower respiratory infection. Ini dari saluran napas. Terus, artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita lihat ke bawah, ternyata faktor makanan ini mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap sehat dan sakitnya seseorang. Ya, teman-teman nanti bisa searching. Ini data, kalau saya lihat ini konsisten ya. Dari tahun 2016 tadi, sekarang 2019 seperti ini, lihat tuh. Kardiovaskuler, kanker, kemudian saluran pencernaan, ya. Kemudian kalau kita lihat diabetes, diare, penyakit liver, rata-rata konsisten seperti ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari data yang barusan disampaikan, artinya masalah makanan ini sangat berpengaruh terhadap sakit dan sehatnya seseorang secara syariat. Artinya, ketika kita menginginkan hidup ini sehat, maka salah satu unsur terbesar adalah bagaimana kita bisa mengatur makanan, ya. Makanya di judul kali ini, inilah makanan yang berfungsi sebagai obat. Obat bukan berarti memindahkan dari proses yang sakit menjadi sehat, tapi obat juga berperan bagaimana memelihara seseorang itu agar tetap sehat. Baik. Nah, kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, betapa agungnya Nabi kita, betapa benarnya apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang makanan. Ya, jadi pertama, makanan dan minuman itu tidak boleh berlebihan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam tafsirnya, bahwa sebagian salaf berkata, Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran dalam salah satu ayat ini. Tentang makanan, tentang minuman. Bisa kita pahami bersama ya, bahwa ternyata makanan dan minuman tidak sederhana, bahwa makanan dan minuman menjadi kontribusi terbesar bagi sehat dan sakitnya seseorang. Baik, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Maksudnya adalah, di sini adalah potensi seseorang itu baik atau buruk. Kita lihat dari aspek medis, ya. Data statistik tadi cuma menunjukkan. Maka di sini dikatakan bahwa cukuplah bagi anak Adam untuk memakan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Artinya apa, sahabat-sahabat semua? Menegakkan punggung, di sini ada artian bahwa kurang lebih ada 180 otot itu bisa bekerja. Bisa bekerja supaya dia kontraksi. Nggak mungkin kalau kalori misalnya dia konsumsi itu hanya misalnya 500-600 kalori, nggak mungkin dia bisa itu menegakkan punggung dan berdiri. Kemudian kita lihat bagaimana punggung itu bisa tegak dan berdiri. Ada suplai energi. Dari mana? Dari pembuluh darah. Dari mana lagi? Dari pengaturan sistem saraf. Sistem saraf, kemudian sistem pembuluh darah, kemudian juga otot dan penunjangnya, yaitu tulang, ya. Baru dia bisa bekerja, bisa tegak punggungnya itu, andai kata kecukupan energi dan kalori itu terpenuhi. Artinya memang kata-katanya sangat sederhana di sini, tapi ini penuh rangsangan untuk kita berpikir bagaimana kita kalau secara detail begitu ya, memenuhi kebutuhan itu tapi tidak berlebihan. Di sana kan di sini dikatakan lagi, jadi sebagian diisi oleh makanan, sepertiga oleh minuman, dan sepertiga lagi oleh nafas. Masya Allah.
Masya Allah. Kenapa ini Rasulullah 14 abad yang lalu mengatakan bahwa di perut ini sebagian untuk bernafas? Teman-teman semua, andai kata lambung kita ini, ya, lambung kita ini volumenya kurang lebih 1.500 cc. Antara mengatakan antara 800, 700, ada 100, 1.500 cc. Andai kata lambung ini semuanya itu dipenuhi volume makanan, maka yang terjadi adalah gangguan pernafasan besar. Karena apa? Karena lambung itu adalah batas antara dada dan rongga perut, di sana ada diafragma. Namanya itu. Ketika makanan itu penuh, maka diafragma tidak akan bisa menarik ke bawah ke perut karena tertekan oleh makanan, sehingga nafas itu mengalami gangguan. Berapa banyak? Hampir sepertiga. Sepertiga nafas yang kita lakukan itu peran dari namanya itu diafragma, otot antara dada dan perut. Bayangkan, sepertiga itu bukan suatu hal yang kecil bagi sistem pernapasan, sahabat-sahabat semua. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dari hadis tadi, betapa agungnya Rasulullah SAW sampai beliau 14 abad yang lalu bisa memprediksi bagaimana nafas itu dipengaruhi oleh perut. Padahal saat itu mungkin belum ditemukan ya bagaimana otot-otot diafragma. Baik, kita lanjut sahabat-sahabat semua. Kita lihat fenomena, kita lihat kerajaan Allah yang ada di dalam tubuh manusia. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Sesuatu menurut saya ini sangat penting karena ini sangat berpengaruh terhadap sistem tubuh secara umum. Apa itu? Di dalam tubuh manusia, sahabat-sahabat semua, bukan hanya makhluk hidup itu bukan kita, tetapi ada makhluk hidup yang lain yang menghuni usus manusia, yang hidup di dalam usus manusia dan sepenuhnya itu membantu manusia itu dalam beraktivitas, aktivitas apapun, termasuk di sana adalah aktivitas jantung, aktivitas pembuluh darah dan sebagainya. Usus besar, sahabat-sahabat semua. Di dalam usus besar di sini hiduplah makhluk-makhluk kecil yang Allah titipkan. Makhluk-makhluk kecil itu terdiri dari bakteri, jamur, dan virus. Jumlah makhluk kecil ini jumlahnya sangat dahsyat. Saya tidak berlebihan di sini, teman-teman. Ya, jumlahnya itu kurang lebih sekitar 30 triliun. Ada yang mengatakan bahwa jumlah dari bakteri, virus yang ada di dalam usus besar itu adalah sejumlah sel yang ada di dalam tubuh manusia. Beberapa statement saya pernah baca begitu. Nih teman-teman, jadi di dalam usus besar kita itu penuh akan bakteri-bakteri. Dan bakteri-bakteri ini mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam pengaturan sistem pertahanan tubuh, dalam pengaturan irama jantung, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini kurang lebih keadaan di usus. Yang kecil-kecil hijau ini adalah bifidobakteri, namanya itu, bifidobakteri. Dan bakteri-bakteri ini diantaranya berperan untuk menghasilkan neurotransmitter. Satu zat yang dipakai untuk interaksi antara satu saraf dengan saraf yang lainnya. Masya Allah, ini adanya di perut. Saya pernah baca statistik tadi malam, bahwa 78%, ada yang mengatakan juga beberapa penelitian 95% bakteri ataupun kalau dikatakan ya investasi bakteri, kemudian juga jamur dan virus yang terbanyak adanya di usus. Kurang lebih 38 triliun. Dan mereka juga ini yang menjadi perantara bagaimana mereka melawan musuh-musuh yang berbahaya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Masya Allah. Banyak sekali. Sebetulnya kalau teman-teman bisa lihat nanti di animasinya ya di YouTube, teman-teman nanti bisa saksikan. Karena ini saya tidak bisa akses yang berizin begitu ya. Maka teman-teman nanti bisa saksikan sendiri bagaimana mikrobiota namanya tuh. Ini adalah mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita ini, ya. Ini adalah bakteri, ini juga bakteri, ini Streptococcus, ini Staphylococcus, ini Streptococcus. Kemudian juga di sini ada bifidobakteri, ya. Dan bakteri-bakteri ini kalau kita lihat fungsinya, kalau kita lihat jenisnya seperti ini. Ini yang paling jarang, ini yang paling banyak.
Ini yang paling jarang, ini yang paling banyak di antara spesies seperti itu. Nah, ada bakteri baik dan ada bakteri yang tidak baik. Di antaranya seperti ini, teman-teman. Ada Lactobacillus, ya. Ini Lactococcus, kemudian Lactobacillus, ini adalah Bifidobacillus, ya. Nah, ini bakteri-bakteri yang memang tidak baik, sehingga menyebabkan kalau tidak seimbang, maka akan jatuh dalam kondisi sakit. Jadi pada intinya sahabat-sahabat semua, saya ingin katakan di sini bahwa ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di dalam tubuh manusia ini yang tanpa kita tahu jumlahnya itu sangat besar dan mereka saat demi saat, waktu demi waktu membantu tubuh kita manusia ini. Boleh kita katakan seperti ini, teman-teman. Nih, ini hasil rangkuman dari beberapa studi atau literatur, teman-teman ya. Baik dan buruknya bakteri yang ada di dalam, ternyata ini juga berpengaruh terhadap bagaimana baik dan buruknya jantung dan pembuluh darah seseorang. Baik dan buruknya situasi atau simbiosis atau disbiosis yang ada di dalam usus seseorang, ini juga berkaitan dengan bagaimana otaknya itu bisa mikir. Karena di sini juga dikatakan teman-teman ya, seperti saya katakan tadi, bakteri-bakteri itu juga memproduksi yang disebut dengan neurotransmitter. Ada dopamin diproduksi di sana. Bakteri ini memproduksi neurotransmitter, fungsinya adalah untuk connecting antara satu saraf dengan saraf lain. Seperti kita ketahui, bahwa sistem saraf itu seperti kabel, cuma kabelnya itu tidak mengalir sekaligus, tetapi ada sinap, namanya itu adalah sambungan. Sambungan antara satu saraf dengan saraf lain. Nyambungnya itu dengan zat kimia. Dengan zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Makin bagus neurotransmitternya, maka makin mudah impuls saraf dari satu saraf ke saraf lainnya. Makanya loadingnya itu nggak lama. Nah, salah satu produsen dari neurotransmitter itu ada di perut, sahabat-sahabat semua. Dan yang memproduksi diantaranya adalah bakteri-bakteri sahabat kita. Masya Allah. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa ada juga hubungan antara usus ya, antara usus dengan paru-paru. Di sini juga ada hubungan ya, bagaimana usus ini memproduksi zat-zat ya yang bisa menjadi perantara baik dan buruknya paru-paru kita. Di sini juga ada yang mengatakan ya, bahwa dari perut juga bagaimana kondisi kulit di bagian luar ya, itu bisa tercerminkan. Ada yang mengatakan bahwa kesehatan kulit itu tergantung dari kesehatan usus diantaranya. Jadi ada yang mengatakan, teman-teman semua, slogan, your gut is your brain. Jadi ususmu adalah otakmu. Artinya sahabat-sahabat semua, di sini juga bisa dikatakan bahwa betapa besar pengaruh dari makanan, pengaruh dari nutrisi ini terhadap organ secara keseluruhan, sahabat-sahabat semua. Oke ya, baik. Kenapa sayang? Sampai punya Ayo Bunda tolong punten. Bunda dulu. Ada di Bunda. Ada di sini. Ada di Bunda. Ya. Baik, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin simpulkan sekali lagi di sini bahwa di dalam usus kita itu mempunyai peranan yang sangat besar terhadap organ secara keseluruhan. Ada juga yang disebut dengan gut brain axis itu ya, perkaitannya misalnya dengan autis, kaitannya dengan proses kejiwaan dan lain sebagainya. Baik, kita masuk lagi sekali lagi sama sahabat semua. Nah, apa yang menyebabkan mikrobiota kita itu dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh makanan di sini, teman-teman. Dipengaruhi juga oleh stres, dipengaruhi oleh juga penggunaan antibiotik. Makanya wanti-wanti sakit kadang-kadang beli antibiotik, kadang-kadang beli amoxicillin, kadang-kadang beli cefixim. Itu hati-hati. Karena antibiotik itu adalah zat untuk membunuh bakteri. Jangan sampai itu bukan indikasi penggunaan antibiotik, penggunaan amoxicillin, tapi bakteri-bakteri yang baik yang ada di dalam tubuh kita itu malah terbunuh. Makanya hati-hati penggunaan antibiotik.
Jangan sampai niat baik untuk mengobati penyakit, padahal penyakitnya penyakit virus. Misalnya ada demam, ya panas badan. Ketika dia keseharian sudah biasa, paracetamol, kemudian amoksisilin, padahal penyebabnya virus. Virus kan nggak mati dengan antibiotik. Justru di sini gut mikrobiota yang berfungsi untuk membantu tubuh kita ini akan tereduksi. Ya. Nah, kemudian juga ada prebiotik dan probiotik ini. Mungkin nanti ya akan saya coba bahas lebih lanjut lagi dalam pertemuan kali ini. Jadi, kalau teman-teman perhatikan tadi ya, bahwa ada bakteri, kemudian juga ada tempat bakteri itu tinggal. Ya. Kalau misalnya teman-teman sering minum minuman tertentu ya, misalnya ada yogurt, kemudian ada susu kefir, di sana adalah susu fermentasi. Di sana terkandung banyak bakteri baik. Di antaranya adalah L. casei strain, kemudian ada juga lactobacillus, ada juga bifidobacteri. Itulah bakteri-bakteri baik ya. Jadi ada prebiotik. Prebiotik itu adalah zat yang menunjang tumbuh suburnya dari bakteri itu. Bakteri itu disebut probiotik ya. Contoh misalnya dengan sayuran dan tinggi serat. Itu yang disebut dengan prebiotik. Ya. Itu akan menumbuhkan tempat sehingga probiotik itu bisa tumbuh subur. Kemudian misalnya dari minyak zaitun. Minyak zaitun juga mempunyai peranan sebagai prebiotik yang bagus di sana ya, di mana nanti bakteri-bakteri itu akan tumbuh subur. Yang berpengaruh berikutnya adalah alkohol. Alkohol rokok ini nyata sekali akan mengurangi bagaimana bakteri-bakteri baik dan yang ada di sekitarnya. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi inilah kesimpulannya. Probiotik, gut microbiome, bakteri-bakteri yang ada di sana, ada bakteri, ada virus dan jamur, ternyata dipengaruhi oleh juga masalah nutrisi, masalah diet, dan lain sebagainya. Nah, sehingga orang tersebut nanti bisa ada kecenderungan lebih sehat, bisa ada kecenderungan untuk sakit. Itu diantaranya teman-teman, ya. Kita kenalan pada pagi hari ini dengan makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya sangat banyak sekali, jumlahnya triliunan di dalam usus kita ini, dan mereka sangat membantu bagaimana tubuh kita itu dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Ya, sehingga nanti di kesimpulan nanti pas kita membahas makanan apa saja yang sekiranya dia bisa memelihara komunitas simbiosis yang ada di dalam itu dalam kondisi yang bagus. Sehingga ketika kita berbicara tentang bagaimana makanan itu menjadi obat, maka bukan hanya konten makanan tapi kita juga bisa memahami kenapa makanan itu bisa berfungsi untuk menyehatkan seseorang atau memelihara derajat kesehatan seseorang, ya. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang terjadi ketika bakteri baik itu jumlahnya sedikit dan dikalahkan dengan bakteri-bakteri yang dikatakan jahat. Itulah yang disebut dengan gut dysbiosis. Gut dysbiosis penyebabnya macam-macam teman-teman. Di antaranya adalah masalah stres. Stres berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Kalau kita lihat balik lagi di sini teman-teman, ya, bagaimana stres itu berpengaruh terhadap gut mikrobiota. Bagaimana stres itu berpengaruh terhadap tatanan bakteri kemasyarakatan yang ada di dalam usus ini bisa porak-poranda dari stres itu, ya. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan bakteri ini baik menjadi menurun adalah suplainya. Tempat yang mereka perlukan itu tidak nyaman. Karena ibarat masyarakat di sana dikatakan juga ini adalah sebuah ada yang mengatakan ya katanya sebuah peradaban dan lain sebagainya ya. Jadi kalau tatanan di sana tempatnya bagus begitu ya, kemungkinan bakteri-bakteri juga akan betah. Itu disebut dengan prebiotik ya. Bagaimana konsumsi seratnya, bagaimana konsumsi dari makanan-makanan yang mengandung lebih dominan dari buah dan sayur ya. Nah, ini juga bisa mati sahabat-sahabat semua, bakteri-bakteri baik itu. Bakteri-bakteri buruk ketika misalnya higienis sanitasinya kurang, maka akan kemungkinan
akan kemungkinan bakteri-bakteri jahat itu yang dominan, dan ini akan berpengaruh terhadap sistem kesehatan kita. Baik ya, apa yang terjadi ketika disbiosis itu terjadi? Kelemahan dalam sistem imun. Yang kedua adalah perubahan dari sel-sel yang ada di dalam usus besar ini. Yang tadinya selnya itu kolumnar mungkin menjadi perbaikannya terganggu. Apalagi non-spesifik imunitas. Jadi sistem imun non-spesifik. Jadi imun itu kan ada yang spesifik, ada non, ya. Jadi non-spesifik itu sistem imun yang bisa mengenali penyakit apapun secara tidak khusus. Ya, kalau yang khusus misalnya untuk HIV, untuk COVID itu yang khusus, yang spesial ya. Nah, efek berikutnya adalah akumulasi dari racun-racun di samping kebagian dari kerusakan atau dari gangguan sistem saraf ya. Ini juga penyebabnya teman-teman, penyebabnya disbiosis ya. Jadi di antara faktor yang memang di luar makanan adalah faktor stres teman-teman. Makanya faktor hati, ketenangan, bagaimana mengelola masalah begitu ya, ketenangan, bagaimana jiwa ini menjadi tenang, menjadi tentram begitu, ala bizikril tatmainul qulub. Ternyata ini juga sangat berpengaruh terhadap apa yang ada di dalam usus. Dan kita tahu teorinya tadi, ketika di dalam usus ada gangguan, maka bukan hanya usus yang terganggu, tetapi bisa terganggu terganggu dari jantung pembuluh darah, terganggunya bagaimana neurotransmitter di otak, terganggunya sistem daya tahan tubuh dan sebagainya. Ya, di sini juga dikatakan adanya low stomach acid. Jadi bagi bapak ibu yang memusuhi asam lambung, ternyata asam lambung yang kurang, ya, ini juga akan berpengaruh terhadap disbiosis. Asam lambung yang kurang akan berpengaruh terhadap banyaknya mikroorganisme jahat yang lolos dan masuk ke dalam usus besar. Begitu diantaranya teman-teman ya. Nah, sekarang masuk nih pada makanannya. Kalau begitu dok, bagaimana makanan yang sekiranya baik untuk bakteri tadi? Nah, ini komposisinya teman-teman. Jadi ketika kita berbicara masalah komposisi seperti ini, sebetulnya ini adalah bagian akhir dari teori-teori yang saya sampaikan tadi. Jadi ini bukan ngecap harus banyak sayuran. Ini juga bukan ngecap harus banyak buah-buahan. Tapi alasannya itu teman-teman. Jadi ketika kita menginginkan sebagian besar dari komunitas makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam tubuh kita ini, di dalam usus kita ini baik, maka ini yang harus dipelihara. Ya, bagaimana menciptakan prebiotik, yaitu suasana yang nyaman dari bakteri-bakteri itu, di antaranya adalah melalui ini, sayang. Ya, melalui makanan-makanan yang mengandung sayuran. Komposisi seperti ini. Sahabat-sahabat semua, jadi ketika kita berbicara masalah makanan yang sehat sebagai obat, Assalamualaikum baik, mungkin lagi ngisi ya. Ketika kita berbicara masalah makanan nanti yang berfungsi sebagai obat, ya, nanti akan saya coba uraikan beberapa jenis makanannya ya. Karena dengan adanya makanan tadi, maka kita tidak akan tergantung pada obat-obatan yang secara langsung itu untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Tetapi makanan adalah keseharian. Keseharian dari, dalam tanda kutip, obat-obatan untuk memelihara kesehatan sekaligus untuk menjadikan terapi di sini. Teman-teman ya. Jadi, jadikanlah makanan itu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Nih, kalau saya sampaikan diantaranya seperti ini teman-teman. Contoh misalnya ini pada anak, ya, pada anak contohnya seperti ini, punten. Saya sampaikan, ya. Kemarin ada yang bertanya, dok, ada makanan nggak yang kira-kiranya bisa mengobati untuk kista di payudara? Nah, kebetulan saya punya pengalaman ya tentang itu. Mudah-mudahan nanti akan saya bahas nanti di Zoom ya. Bagi teman-teman mungkin yang bergabung di Facebook ataupun IG ataupun YouTube,
Silakan nanti untuk bergabung, untuk kita diskusi, untuk sharing ya. Nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ini adalah masa tumbuh kembang. Masa tumbuh kembang ini, kalau kita perhatikan, ya, yang paling berpengaruh selain makanan-makanan yang mikronutrien, ya, misalnya dari protein, kemudian juga karbohidrat ataupun lemak, mikronutrien di sana juga berperan penting seperti trace elemen ya, kayak natrium, kalium, gitu, selenium, zinc dan lain sebagainya. Ini juga ternyata akan berpengaruh bagaimana anak tersebut mempunyai simbiosis yang ada di dalam ususnya. Ketika di dalam ususnya itu baik, ya ternyata efeknya juga sama di sini. Jadi peningkatan dari prebiotik, kemudian juga probiotik, ya, dan di sini juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sistem imun, ya. Dan di sini juga ada yang disebut dengan peningkatan antioksidan dan anti radang. Baik, akan saya coba nanti antioksidan dan anti radang yang sekiranya mungkin sahabat-sahabat bisa konsumsi di sini, ya. Baik, sebentar. Nah, ini saya akan coba saya sampaikan. Jadi sahabat-sahabat semua, yang pertama dari paparan tadi, ya, saya simpulkan beberapa. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang masalah makanan, aturannya sudah jelas. Pertama, tidak boleh berlebihan. Berlebihan dalam jumlah, berlebihan dalam konten tertentu. Berlebihan dalam jumlah artinya melebihi sepertiga dari kapasitas lambung. Berapa kapasitas lambung? Kapasitas lambung itu kalau melebar ya pada orang dewasa antara 1.500 sampai 1.800 cc atau liter begitu ya. Ada juga pada orang-orang tertentu sampai 2.200. Artinya ketika makan maka jumlah makanan yang dikonsumsi itu rata-rata tidak lebih dari 500 cc. Ya, 500 cc itu kurang lebih sekitar 2 gelas begitu ya. Kalau makan itu misalnya di porsi dengan gelas ya, kurang lebih seperti itu, tidak lebih dari itu. Kemudian minuman jumlahnya berapa? Kurang lebih satu kali minum 500 cc dan sisanya adalah udara. Jadi tidak berlebihan dalam jumlah. Yang kedua adalah tidak berlebihan dalam konten. Porsi makanan yang untuk protein hewani, porsi makanan dari sayuran, porsi makanan dari buah-buahan, porsi makanan dari makanan pokok. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan sebagai manusia adalah manusia yang omnivora. Bukan karnivora, teman-teman. Lihat gigi kita. Gigi kita itu gigi taringnya cuma 4. Artinya gigi geraham kita itu juga lebih banyak. Artinya ini mengisyaratkan bahwa sebetulnya manusia itu diciptakan untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bersumber dari nabati. Ketika ini dilampaui, ya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan dari hewani, ini akan berdampak. Kita tahu bahwa yang namanya dislipidemia yang menjadi salah satu faktor terbesar kejadian dari penyakit stroke, kejadian penyakit jantung koroner, penyakit hipertensi, dislipidemia, sebagian besar adalah karena masalah diet yang tidak seimbang. Terlalu banyaknya makanan-makanan yang mengandung lemak yang berasal dari hewani tanpa diimbangi dengan makanan-makanan yang berasal dari nabati, sahabat-sahabat semua. Jadi pertama, tidak berlebihan dalam jumlah. Yang kedua, tidak berlebihan dalam konten dari isi, ingredients dari makanan. Karena itu sangat berpengaruh. Itu dari uraian tadi ya. Yang ketiga, dari paparan tadi bahwa kita ingat bahwa yang namanya di dalam tubuh manusia ini telah Allah titipkan triliunan bakteri, triliunan virus, triliunan jamur yang ada di dalam usus kita ini. Ternyata mereka membantu bagaimana otak kita bekerja, bagaimana saluran nafas kita bekerja dengan baik, bagaimana paru-paru kita itu disuplai, bagaimana kulit
kita juga dipelihara di antaranya oleh zat-zat yang diproduksi oleh bakteri-bakteri baik tersebut. Oleh sebab itu, memelihara bakteri baik adalah salah satu usaha untuk memelihara bagaimana organ-organ tadi itu dalam keadaan sehat. Baik, jadi sahabat-sahabat semua, jadikanlah makanan itu sebagai obat, artinya makanan tersebut adalah sebagai penyedia energi, sebagai pemelihara, dan sebagai regulator. Pertanyaannya adalah, dok, adakah makanan-makanan tertentu yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan tertentu? Contoh, ya, ada yang bertanya, dok, saya ini punya anak autis. Kira-kira makanan-makanan apa saja yang bisa berfungsi sebagai obat? Ya, ada risetnya banyak, teman-teman. Nanti akan saya coba di sini berbicara tentang antioksidan dan antiinflamasi, ya. Mudah-mudahan nanti ya setelah acara Zoom ini selesai, ya. Secara di medsos ini selesai. Yang kedua adalah bagaimana mengobati penyakit-penyakit yang memang sudah menaun. Ada hipertensi menaun, kemudian ada diabetes menaun juga, kemudian ada juga penyakit paru menaun. Bisakah makanan itu berfungsi sebagai obat tanpa obat-obatan lain? Ya, itu juga akan saya coba telusuri sebagian, teman-teman, ya. Nah, sahabat-sahabat semua, di ujung pertemuan kita kali ini, teman-teman yang ada di medsos, ya, mudah-mudahan nanti kalau yang ingin masih ada waktu, silakan beralih ke Zoom, ya. Insya Allah nanti kita akan lebih banyak diskusi lebih bebas lagi. Untuk teman-teman di medsos, silakan. Kang Apip tolong dibantu untuk akun Zoom-nya, barangkali ada ya, Kang Apip. Silakan bergabung di sana. Mungkin nanti teman-teman juga ada bisa sharing begitu ya di sana, ya. Ya, alhamdulillah dok, nuhun pisan menyimak dari tadi, alhamdulillah. Silakan kawan-kawan yang punya waktu lebih banyak untuk gabung di Zoom dan bisa bertukar pikiran, konsultasi langsung dengan Dr. Asep. Semoga jadi jalan dari Allah, kita bisa menyempurnakan ikhtiar kita untuk hal-hal yang manfaat. Tingkatan keimanan seseorang itu salah satu buktinya adalah kesungguhan untuk menyempurnakan ikhtiar hal yang manfaat dan kegigihan di dalam doa. Dan kita doakan pula itu putra Kang Emil, semoga mendapatkan ketentuan Allah yang terbaik. Amin ya Allah. Dan keluarganya diberikan kekuatan menghadapi ujian ini, serta kelapangan hati untuk menerima keputusan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fadal Ustaz, mangga dok lanjut. Alhamdulillah. Ya, di sini di Eko 1 nih sekarang sedang tadi sama santri. Silakan mangga lanjut weh. Baik, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk menjadikan makanan ini sebagai obat, saya bahas dua tadi. Pertama dari jumlah makanan, yang kedua dari konten makanan, dan yang ketiga dari waktu makan. Pada dua pertemuan yang lalu saya pernah bahas ternyata penyebab terjadinya dispepsia, adanya gangguan di dalam produksi asam lambung, dan penyebab timbulnya gejala-gejala yang ada di dalam lambung itu, baik itu kembung, kemudian mual, kemudian juga mungkin seperti sendawa gitu ya. Ternyata penyebab terbesar adalah tidak teraturnya waktu makan. Jadi saya titipkan 3 di sini teman-teman ya. Yang pertama dari jumlah makan, ukurannya sudah jelas, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk cairan, 1/3 untuk udara. Kemudian juga dari konten makanan. Sebagian besar kita didesain oleh Allah itu adalah untuk mengkonsumsi makanan yang berasal dari sayuran, dari tumbuhan, dari buah-buahan. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita dididik untuk teratur. Tubuh kita itu Allah ciptakan serba teratur. Denyut jantung 76 kali. Sampai 82 kali, maksimal 140 kali dalam aktivitas. Itu teratur. Nafas kita juga teratur. Demikian juga bagaimana kita dididik untuk teratur dalam proses makan. Ya.
Sahabat-sahabat semua yang ada di MKTV, yang ada di MKFM, yang ada di media sosial AGI, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga ilmu Allah yang barusan sampai, apabila ada kebenaran, itu kebenaran dari Allah. Apabila ada kekeliruan, mungkin sudah jelas itu kekeliruan dari diri saya sendiri, semoga bermanfaat. Dan insya Allah akan kita lanjutkan diskusi di Zoom. Untuk di medsos kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar Dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.